Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, di sini Miss Hikmah akan membahas untuk persiapan PAS. Materi kita adalah mulai dari eksponen, ya, dan logaritma. Oke, untuk yang eksponen diingat-ingat kembali ya, persamaan eksponennya atau hukum-hukum eksponennya ya, atau rumus-rumus eksponennya. Yang pertama itu, kalau misalnya di sini kalian punya a pangkat x dikali a pangkat y, maka dia basisnya itu sama ya. Kalau basisnya sama itu berarti tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya ya. Lalu kalau misalnya basisnya sama dan dia pembagian, tinggal kita kurangkan saja pangkatnya. Oke, kemudian kalau ada pangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu bisa kita kali. Lalu kalau ada perkalian dengan basis yang berbeda seperti ini lalu dipangkat, maka masing-masing kena pangkat ya, masing-masing dapat pangkat X. Jadi AB dipangkatkan X itu sama dengan A pangkat X, B pangkat X. Nah, maka ini harus dikurung ya. Kalau dikurung berarti dua-duanya dapat. Tapi kalau misalnya salah satunya aja yang dikurung, nggak dikurung gitu ya, berarti yang kena cuma yang akhirnya doang. Kemudian kalau misalnya pembagian pun sama, masing-masing dapat pangkatnya gitu ya. A per B dipangkatkan X sama dengan A pangkat X dibagi B pangkat X. Kemudian semua apapun ya yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, mau bilangannya berapapun ya. Kalau pangkatnya 0 hasilnya adalah 1. Lalu kalau misalnya pangkatnya berbentuk negatif, ini sama aja dia dengan inverse-nya ya, atau kebalikannya. Jadi A pangkat min X itu sama dengan 1 per AX, minnya hilang. Karena apa? Karena dia sudah menjadi inverse-nya, udah menjadi kebalikannya gitu ya. Berarti kalau misalnya di sini A pangkat min 2 gitu, berarti dia sama dengan 1 per A pangkat 2. Lalu kalau dia bentuknya pecahan, nah kalau pangkatnya berbentuk pecahan ya, fractional exponent, itu dia penyebutnya ya menjadi pangkat akar gitu ya. Dan pembilangnya menjadi pangkatnya si basis. Tuh. Jadi penyebutnya menjadi pangkat akar dan pembilangnya menjadi pangkat basis. Nah, kemudian ingat-ingat kembali dari bentuk eksponen ini, A ini adalah ya, nih eksponen itu kan A pangkat X. A ini adalah bilangan basis atau basic number, dan X ini adalah indices atau pangkat, atau bisa dibilang power gitu ya. Yang artinya itu adalah pangkat kayak gitu. Nah, kemudian fungsi eksponensial berarti setiap fx sama dengan k pangkat x ya, berarti dia suatu fungsi yang fungsinya isinya berupa bilangan eksponen gitu, bilangan berpangkat. Berarti kalau di sini fx sama dengan k dikali a pangkat x. Berarti kalau di sini fz ya, berarti k dikali a pangkat z. Lalu F2 ya, berarti K dikali A pangkat 2 gitu, dan seterusnya. Oke, selanjutnya dalam eksponen kita mau ada yang namanya merasionalkan penyebut ya, rationalize the denominator. Ini maksudnya adalah merasionalkan penyebut. Kenapa kita harus merasionalkan penyebut? Karena bilangan-bilangan yang ada itu adalah bukan bilangan rasional ya. Jadi akar B di sini bukan bilangan rasional. Jadi kalau misalnya mau disederhanakan, dia harus kita rasionalkan gitu ya. Bagaimana cara merasionalkannya? Tinggal kita kali dengan si akarnya. Kalau bentuknya tunggal seperti ini, A per akar B sama dengan A per akar B kita kali dengan akar B per akar B. Atas dikali akar B, bawah juga dikali akar B. Gitu ya. Jadi A dikali akar B adalah A akar B dikali akar B, B. Lalu kalau misalnya atasnya akar, bawahnya akar gimana? Sama, yang kita jadi patokan itu adalah penyebut ya, denominator. Selalu yang kita jadikan patokan itu adalah penyebut dalam merasionalkan. Jadi kalau misalnya pembilangnya mau bentuknya seperti apapun, itu nggak masalah gitu. Yang jadi masalah adalah kalau penyebutnya yang belum rasional. Lalu kita kalikan dengan si penyebutnya tadi, akar B per akar B. Atas dikali akar B, bawah juga dikali akar B. Akar A dikali akar B adalah akar AB, dan akar B dikali akar B, B. Lalu
pengalian sekawan. Di sini kan tadi tunggal ya, pembilangnya tunggal, penyebutnya tunggal. Bagaimana kalau dia ada dua suku nih, B atau C gitu. Nah, di sini untuk merasionalkan ya, kita lakukan pengali sekawan. Kalau yang tadi pengali akar, karena apa? Karena penyebutnya cuma akar. Kalau yang ini pengali sekawan, karena apa? Karena dia ada dua suku gitu ya, B dan akar C. Maka kita kalikan dengan sekawan. Sekawan itu maksudnya apa? Di sini loh, nih operasinya apa? Plus atau minus gitu. Nah, kalau dia plus berarti sekawannya plus itu adalah minus. Sekawannya minus adalah plus. Jadi kalau misalnya di sini A, misal ya, A per B, sini Sigma tulis, misal persamaannya itu adalah A per B tambah C. Nah, berarti kita rasionalkannya adalah dengan kita kali akar C. Nah, berarti kita rasionalkannya dengan dikali dengan B per, kita langsung kali aja ya, sama dikali dengan B min akar C per B min akar C. Jadi tadinya dia di sini penyebutnya positif, karena kita mau merasionalkan, kita kali dengan negatif. Sekawannya positif adalah negatif. Atas dan bawah sama-sama kita kalikan dengan nilai yang sama. Gitu deh. Udah, berarti hasilnya gimana? Hasilnya tinggal kita kalikan saja. A kali B, AB. Kemudian A kali min akar C jadi A akar C per B kali B. Nah, ini untuk pengalian sekawan, semoga kalian masih ingat ya. Jadi langsung saja kita ujung kuadrat ditambah ujung kuadrat, berarti B kuadrat min C. Penjabarannya gimana? Coba kalian buka lagi materi-materi sebelumnya, bagaimana menjabarkan B plus akar C dikali dengan B min akar C akan menghasilkan seperti ini. Oke, lanjut. Lalu exponential equation, persamaan eksponen. Kalau misalnya kita berbicara tentang exponential equation, maka yang kita akan lakukan di sini adalah mencari nilai X-nya gitu ya. Mencari nilai X-nya. Nah, yang pertama kalau misalnya bentuknya seperti ini, A pangkat Fx sama dengan 1, maka Fx-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena 1 itu adalah A pangkat 0, maka Fx sama dengan 0. Yang mau kita cari Fx-nya ini ya. Fx-nya ini berapa gitu. Terus kalau misalnya A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, berarti Fx-nya sama dengan P. Karena apa nih? Basisnya sudah sama, tinggal kita buat apa? Pangkat sama dengan pangkat. Basisnya sudah sama, tinggal kita buat pangkat sama dengan pangkat. Kalau yang tadi pertama, A pangkat Fx sama dengan 1. Kan 1 belum bentuk A pangkat. Nah, 1 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Pangkat berapa tuh 1? Semua angka berapapun kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Maka di sini kita ubah. Untuk yang nomor 1 ya, kita ubah tuh. A pangkat Fx, satunya kita ubah jadi A pangkat 0. Nah, udah. Basisnya sudah sama-sama A, maka kita tinggal tulis pangkat sama dengan pangkat. Fx sama dengan 0. Gitu ya. Pokoknya semuanya setiap menemukan persamaan eksponensial, kita bikin dulu dalam bentuk basis yang sama. Gitu. Dalam bentuk basis yang sama. Lalu yang ketiga juga sama, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx ya. Berarti tinggal kita cari pangkat sama dengan pangkat. Fx sama dengan Gx. Lalu yang keempat adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau misalnya di sini ada ciri-cirinya tuh ada kayak 2x, 2x-nya gitu. Nah, berarti di sini kemungkinannya adalah kita akan ubah dia ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya, caranya adalah kita misalkan dulu. Kita misalkan Px di sini adalah Y atau huruf apapun, terserah kalian ya. Setelah kita misalkan, baru kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Berarti P pangkat X kan jadi Y. Nah, berarti P pangkat 2X berarti jadi Y pangkat 2. Kan P pangkat X-nya udah diubah gitu ya. P pangkat X jadi Y. Berarti AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini udah diubah ke dalam persamaan kuadrat. Baru selanjutnya dia apa? Dicari akar-akarnya, yaitu dengan difaktorkan. Bisa difaktorkan, bisa dicari dengan rumus ABC, min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A
per 2A atau cara yang lain boleh. Nah, udah deh setelah kita faktorkan, udah ketemu udah ketemu faktornya, kita cari deh akar-akarnya gitu. Lalu bentuk yang kelima adalah kalau misalnya basisnya berupa fungsi lain juga. Nah, ini yang ada banyak ya. Kalau misalnya basisnya berupa fungsi. Nah, kalau basisnya berupa fungsi, maka kita cek dulu nih. Yang pertama, Hx-nya harus sama dengan 1 ketika Hx-nya sama dengan 1. Jadi nanti ada beberapa jawaban ya. Ketika Hx-nya sama dengan 1, lalu nanti dapat ketika Hx sama dengan 1 nanti X-nya berapa sekian. Kemudian ketika Hx-nya sama dengan min 1 nanti dapat X-nya berapa ya. Setelah dapat X-nya, nah untuk yang kedua ini setelah dapat X-nya, kita harus cek apakah Fx dan Gx sama-sama ganjil atau Fx dan Gx sama-sama genap. Kalau misalnya disubstitusi hasilnya sama-sama ganjil, ya disubstitusi ke pangkat ini, hasilnya yang ini ganjil, yang ini ganjil. Boleh berarti X yang tadi udah ditemui itu, X yang tadi sudah ditemui itu adalah jawaban. Atau sama-sama Fx-nya disubstitusi sama-sama genap, Gx-nya juga sama-sama genap, nah berarti dia jawaban. Tapi kalau misalnya bukan, yang satu ganjil, yang satu genap, berarti itu bukan jawaban, gitu ya. Lalu itu yang kedua. Lalu yang ketiga, untuk hasil yang ketiga adalah Hx sama dengan 0. Jadi kita tulis tuh Hx-nya persamaannya apa, dia sama dengan 0. Dengan Fx-nya lebih dari 0 dan Gx-nya lebih dari 0. Nah, setelah kita cari Hx sama dengan 0, lalu kita buat kita dapat X-nya, lalu kita substitusi X-nya ke F dan ke G. Lihat hasilnya, apakah dia positif dua-duanya? Kalau dua-duanya positif, maka X itu adalah jawaban. Tapi kalau misalnya salah satunya negatif atau dua-duanya hasilnya negatif, berarti di X-nya itu adalah bukan jawaban, gitu ya. Nah, terus yang terakhir deh, yang keempat, sama yang dengan yang sebelum-sebelumnya. Basisnya sudah sama, maka tinggal kita buat pangkat sama dengan pangkat. Fx sama dengan Gx. Nanti ketemu deh akar-akarnya. Jadi ada beberapa akar-akar ya. 1, 2, 3, 4. Ada minimal 4. Belum tentu ya. Kalau yang nomor 2 sama nomor 3 ini mungkin iya, mungkin tidak. Kalau yang 1 itu pasti. Kalau yang keempat juga pasti. Jadi gitu. Jadi ada beberapa kali. Kalau yang tadi dari 1 sampai 4, ini cuma sekali aja ya. Sekali menentukan langsung ketemu gitu. Tapi kalau yang persamaan kelima, tidak. Lalu selanjutnya adalah logaritms atau logaritma. Nah, kalian semoga masih ingat ya, logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Kalau eksponen itu adalah bilangan berpangkat. A pangkat P sama dengan B. Ini adalah eksponen. Maka bentuk logaritmanya adalah log base A atau log dengan basis A dari B sama dengan P. Log A dari B sama dengan P gitu ya. Log A dari B sama dengan P. Nah, maka dari sini kita bisa tulis apa? Kalau dari bentuk pangkat ke logaritma, ini basisnya ya. Ini bentuk eksponen, basisnya ini. Logaritma basisnya yang sama-sama yang A, gitu ya, sama-sama yang A. Berarti di sini kita punya kalau misalnya dari logaritma ke bilangan eksponen, maka kita bisa tulis A pangkat P sama dengan B gitu ya. A pangkat P sama dengan B. Nah, A pangkat P sama dengan B. Itu kalau dari bentuk logaritma ke bentuk eksponen. Tapi kalau dari bentuk eksponen ke logaritma yang seperti ini ya. Log basis. Basisnya apa nih di eksponen? A. Oke, berarti log basis A. Dari apa? Hasilnya apa? B. Oh, dari B. Sama dengan apa? Sama dengan pangkat. Oke, P gitu. Oke, itu untuk penulisannya. Lalu di sini ada persyaratannya ya. Jangan lupa kalau dia punya persyaratan. Apa tuh persyaratannya? Persyaratannya adalah A-nya ya, basisnya itu harus positif dan B-nya juga harus positif, nggak boleh 0. Tuh. Kemudian A-nya nggak boleh 1. Kenapa nggak boleh 0? Karena B dan A itu kan harus merupakan bilangan berpangkat gitu ya. Jadi nggak ada tuh bilangan berpangkat yang hasilnya 0 ya. Tadi yang paling rendah pangkat 0 misalnya. Karena semua yang dipangkatkan 0 hasilnya itu adalah 1. Jadi nggak mungkin dong mereka itu hasilnya kurang dari 1. Karena yang terkecil aja 1. Kalau misalnya negatif, misal min A dipangkatkan 2 gitu ya. Jadi jawabannya selalu positif. Gitu.
gitu. Jadi nggak mungkin dia nggak boleh dia negatif, harus dia selalu positif. Nggak konsisten kalau nanti negatif gitu ya. Oke, nah jangan lupa di sini dia mirip dengan eksponen ya. Dia punya basic number dan numerus. Nah, kalau di sini kalau di eksponen A-nya itu adalah basis, P-nya itu adalah indices atau pangkat. Hasilnya B gitu ya. Nah, kalau di logaritma A-nya ini adalah basis ya, basic number, lalu B-nya ini adalah numerus gitu. P-nya itu adalah hasil. Kayak gitu ya. Resultnya. Jadi agak kebalik di sini dikit ya. Yang tadinya P-nya itu adalah indices, pangkat, kalau di logaritma menjadi result. Lalu kalau yang di eksponen B-nya itu adalah resultnya ya, hasilnya. Lalu yang di logaritma dia adalah numerusnya. Syaratnya harus lebih dari 0. Oke, lalu ini ada logarithm laws atau aturan-aturan logaritma, sifat-sifat logaritma yang bisa kalian gunakan untuk membantu dalam perhitungan logaritma. Ya, yang pertama tadi log A dari A sama dengan 1 ya. Jadi kalau misalnya dia basis dan numerusnya sama ya, basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Lalu log A dari 1 sama dengan 0. Kalau misalnya dia basis numerusnya itu adalah 1 gitu ya, maka hasilnya selalu 0. Kenapa? Karena 1 itu kan A pangkat 0 kan? A pangkat 0 gitu. Jadi log A ya, log A dari A pangkat 0. Oh, 0-nya nanti ke depanin. Ya, kita akan gunakan loncat nih, sifat yang kelima. Nah, berarti jadi 0 dikali log A dari A, 0 gitu. Maka log apapun yang numerusnya 1, hasilnya adalah 0 gitu. Kemudian log yang numerus sama basisnya sama, hasilnya adalah 1. Lanjut. Lalu log dengan basis yang sama, ini selalu syaratnya basisnya sama ya. Log dengan basis yang sama dari numerus yang berbeda nih, X, Y, penjumlahan ya. Log basis A dari X ditambah log basis A dari Y, maka kita bisa apa? Kalikan numerusnya gitu ya. Dengan basis yang sama syarat. Kalau basisnya beda ya nggak bisa gitu ya. Jadi penjumlahan logaritma sama dengan perkalian numerus gitu ya. Penjumlahan logaritma, yang dijumlah logaritmanya, baru hasilnya itu logaritmanya digabung dan numerusnya dikali. Jangan terbalik ya. Lalu kalau yang pengurangan logaritma itu adalah log A dari X dikurang dengan log A dari Y. Basisnya sama-sama A ya. Basisnya sama-sama A, lalu numerusnya bisa kita bagi gitu ya. Jadi pengurangan logaritma itu sama dengan pembagian numerus logaritma dengan basis yang sama. Oke. Lalu pangkat di numerus ya. Kalau misalnya ada log A dari X pangkat N, maka N-nya bisa kita pindahkan ke depan gitu ya. Jadi koefisien dari logaritma ya. Jadi log A dari X pangkat N itu sama dengan N dikali log A dari X ya. Jadi tadinya N-nya pangkatnya di sini. Karena kita pakai sifat, jadi dia pindah ke depan, jadi koefisien gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya yang keenam itu adalah kalau pangkatnya ada di basis. Nah, kalau pangkatnya ada di basis, dia jadi pembagian ya. Kalian semoga masih ingat. Tadi kan pangkat yang di numerus itu dia jadi perkalian. Kalau yang di basis pangkatnya dia jadi pembagian. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada log A pangkat M dikali, sebenarnya ini bisa masuk ke sini ya. Ini kalian hilangkan step ini, sifatnya ini ya sama aja gitu maksudnya. Ini penggabungannya. Jadi kalau misalnya ada log A dari M, maka log A pangkat M dari X pangkat N, maka tadi pangkat M-nya bisa kita kedepankan menjadi pembagian gitu ya. Berarti ini bisa kita tulis 1/M. 1/M dari log A X pangkat N. Nah, udah deh, 1/M dikali log A X pangkat M. Tadinya pangkat M-nya ada di sini ya, ada di pangkat basisnya, tapi udah kita pindahin jadi 1/M gitu.
Lalu sebentar. Selanjutnya pangkat n-nya pangkat n-nya di sini pangkat dari numerus kan, kita bisa kalikan menjadi koefisien pengali. Jadi ini tadi ada 1/m ya, 1/m. Nah, terus dikali dengan n log A dari X. Nah, di sini M kali N ya bisa digabung dong, jadi N/M gitu. Jadi N/M log A dari X. Nah, maka penulisannya sama seperti ini. Gitu ya. Sip. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah kalau misalnya bentuk log A X ya, log basis A dari X, itu bisa kita buat menjadi sebuah pecahan gitu ya. Dengan log dengan basis yang sama tentunya. Tapi di sini basisnya boleh beda, boleh berapapun. Syaratnya itu adalah seperti ini. Sebentar ya. Nah, jadi log A dari X. Log A dari X itu bisa kita ubah menjadi log X per log A. Nah, yang log X-nya numerusnya jadi numerus pembilang. Yang A-nya tadinya kan di sini basis kan. Nah, jadi penyebut ya, tapi dia numerus gitu. Nah, terus di sini basisnya apa dong, Miss? Nah, basisnya boleh kalian tulis apapun ya, bebas, menyesuaikan. Jadi log A dari X itu sama dengan log basis bla 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 X per log basis bla 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 A. Nah, basisnya boleh di kalian tulis apapun. Misal apa? 10 boleh, log 10X, log 10A. Terus 1 boleh nggak 1? Nggak boleh, karena apa? Syaratnya A nggak boleh 1 ya, bilangan basis nggak boleh 1. Tuh. Terus misal tulisnya P boleh, P gitu. P boleh. Terus misal mau nulis yang lain, misal angka 5 boleh, yang penting sama ya, atas bawah basisnya 5 gitu. Terus Sigma misal mau tulis basisnya jadi A, kalau jadi A lagi balik lagi dong ke awal. Kalau misalnya basisnya ditulis A, jadi log A dari X per log A dari A kan 1. Jadi hasilnya ke sini lagi. Nah, boleh, tapi untuk apa gitu ya, jangan pakai A lagi basisnya. Berarti kita ganti yang lain. Boleh, bebas ya, sesuai dengan yang ditanyakan, sesuai dengan yang diketahui nanti gitu ya. Sesuai dengan yang diketahui nanti apa, yang ditanya nanti apa, nah disesuaikan saja. Lalu boleh misalkan tulis X, basisnya boleh. Di sini misal tulis X. Nah, berarti ini jadi apa nih? Log X dari X. Log X dari X, kita kembali ke logaritma law yang pertama. 1 ya, basis dan numerusnya sama. Jadi 1 per log X dari A. Nah, maka di sini kita dapatkan sifat lain gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada log A dari X, maka sama dengan inverse-nya adalah 1 per log X dari A. Tinggal dibalik ya. Tadinya dia basis jadi numerus, tadinya dia numerus jadi basis tapi 1 per. Gitu. Nah, ini sama saja seperti itu. Lalu yang ke-8, kalau perkalian. Nah, kalau perkalian seperti ini bisa kita coret dengan basis dan numerus yang sama, tapi harus perkalian ya. Misal di sini ada B dengan log basis B, numerus B, boleh kita coret. Kemudian di sini ada log basis C dengan numerus C, boleh. Udah, nanti kita tinggal ambil sisanya, yaitu basisnya A, numerusnya D. Jadi hasilnya adalah log A dari D. Nanti sepanjang apapun gitu ya, boleh kalian bagi basis dan numerus yang sama. Gitu. Lalu yang ke-9, log A dari X sama dengan X. A pangkat log A dari X sama dengan X. Nah, di sini syaratnya adalah basisnya, ini kan eksponen ya. Basis eksponen harus sama dengan basis logaritmanya gitu. Basis eksponen harus sama dengan basis logaritmanya. Barulah kita dapatkan hasilnya itu berupa
numerus ya, hasilnya itu berupa numerus dari si pangkatnya, pangkat logaritmanya gitu. Berarti kalau misalnya belum sama gimana, Miss? Ya kalau belum sama disamakan dulu gitu. Syaratnya di sini adalah harus sama, basis ini sama dengan basis ini. Baru hasilnya adalah numerus ini. Gitu ya. Lalu yang terakhir 10 log A dari X per Y. Nah, kita bisa tulis di sini jadi min log A dari Y min X. Nah, ini dari mana nih bisa dapat kayak gini nih? Jadi kan pembagian numerus ya, kita bisa lihat yang ini, pembagian numerus itu berarti pengurangan logaritma, ya kan? Dengan basis yang sama. Berarti di sini kita bisa tulis log A dari X dikurang log A dari Y, gitu kan ya? Nah, berarti kalau misalnya Miss Hikmah mau tukar, minnya dikeluarin gitu. Berarti min tuker log A dari Y ditambah gitu kan ya. Ini kan minus kan punya operasinya yang kedua. Lalu yang depan kan positif gitu ya. Berarti min log A dari Y ditambah log A log A dari X gitu. Nah, ini sama dengan minnya dikeluarin ya. Min log A dari X, lalu ini plus minnya dikeluarin, jadi tinggal min aja gitu ya. Min log A dari Y. Nah, ya udah deh, kita balikin lagi. Berarti jadi min log A dari X per Y, pengurangan logaritma, basisnya dibagi. Numerusnya dibagi, bukan basisnya ya. Pengurangan logaritma, basisnya dibagi. Gitu. Tadi ada minnya di sini, kita tulis lagi minnya di sini. Udah diketemu, jadi log A dari X per Y sama dengan min log A dari Y per X. Tuh ya. Sebenarnya untuk pembuktiannya masih ada cara lain. Ada beberapa cara ya, cuman yang Miss Hikmah jelaskan ini. Kalau misalnya kalian paham dengan penjabaran metode yang lain, ya silakan saja gitu. Karena matematika ini nggak cuma terpaku jadi satu ya, dia itu open minded, ada beberapa cara gitu. Jadi ini adalah logarithm law yang terakhir. Nah, selanjutnya persamaan logaritma. Nah, dia mirip-mirip nih dengan persamaan logaritma itu mirip-mirip dengan persamaan eksponen gitu ya. Ya, jadi basisnya harus kita samakan dulu gitu. Basisnya harus kita samakan dulu. Kan tadi kalau yang persamaan eksponen itu basisnya kita samain dulu kan. Dari yang misal A pangkat N sama dengan A pangkat 2. Nah, berarti N-nya sama dengan 2. Begitu juga dengan logaritma. Kita harus samakan dulu nih. Basisnya. Kalau basisnya udah sama berarti tinggal kita ambil numerus sama dengan numerus. Itu fx sama dengan p. Nah, dia jangan lupa kalau logaritma dikasih syarat. Syaratnya apa? Numerusnya harus positif. Gitu. Oke. Lalu kalau misalnya ini sama ya. Oke. Kalau misalnya dia ini harusnya gx ya. Gx. Nah, kalau dia di sini log A fx sama dengan log A gx. Nah, lagi sama-sama numerus basisnya udah sama, maka kita ambil numerus sama dengan numerus. Gitu. Fx sama dengan gx. Tadi syaratnya apa? Fx-nya harus positif, gx-nya juga harus positif. Itu bedanya ya dengan yang exponential equation. Kalau yang exponential equation nggak perlu pakai syarat, tapi kalau misalnya yang logarithm equation harus pakai syarat. Tuh. Lalu kalau misalnya di sini log dengan basis hx ya, di sini basisnya udah sama-sama hx, fx sama dengan p. Ya udah, berarti kita bikin fx-nya sama dengan gx. Fx. Oh, ini maksudnya bukan p tapi gx. Oke. Salah tulis ya. Nah, jadi fx sama dengan gx, numerus sama dengan numerus. Gitu. Berarti fx-nya dengan syarat gitu ya. Numerus yang pertama fx itu harus positif, dan numerus yang kedua gx itu juga harus positif, harus lebih dari 0. Lalu hx-nya juga, hx kan basis ya. Basisnya harus
lebih dari 0 dan HX-nya tidak boleh 1. Itu aja syaratnya. Lalu yang keempat, kalau persamaannya berbentuk seperti ini, ada pangkat 2-nya nih. Nah, berarti ini nanti akan dijadikan quadratic equation atau persamaan kuadrat, gitu ya. Nah, berarti nanti akan kita misalkan log fx-nya itu adalah A. Nah, berarti nanti jadi persamaan tuh berarti misal log fx-nya jangan A ya, P misal gitu. Hurufnya bebas ya. A berarti nanti kita ganti menjadi AP kuadrat ditambah BP ditambah C. Lalu lanjut deh difaktorkan, dicarikan akar-akar. Lalu ditambahkan syarat nanti di akhir gitu. Nah, kalau inequality, pertidaksamaan ya, inequality itu adalah pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan dia bisa mirip sama persamaan, bedanya di tanda aja gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini dia ada dua kemungkinan, A-nya dia bentuknya lebih dari 1 atau A-nya bentuknya pecahan, kurang dari 1, lebih dari 0, antara 0 sampai 1 gitu ya. Misal setengah atau 2/3 atau 10/11 atau ya pokoknya kurang dari 1 lah ya, gitu. Nah, kalau A-nya A-nya lebih dari 1, kalau A-nya lebih dari 1, maka dia bisa kita selesaikan langsung. Tinggal kita buat bentuk A log sama dengan log basisnya sama ya. Basisnya sama, tinggal kita tulis numerus dan numerus. Berarti numerus lebih dari sama dengan numerus, gitu ya. Atau numerus kurang dari sama dengan numerus, gitu. Kalau A-nya lebih dari 1. Kalau A-nya 1 gimana? Nggak boleh, ya kan? A itu kan basis dalam logaritma kan nggak boleh 1 ya syaratnya. Lalu kalau yang kedua itu adalah untuk A-nya kurang dari 1. Nah, kalau A-nya kurang dari 1 dia kebalikannya. Kenapa kurang A dari 1 kebalikannya? Karena kalau misalnya A kurang dari 1, pangkatnya itu adalah negatif. Kalau pangkatnya negatif berarti tandanya juga berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya A-nya negatif, tandanya kalau dari di sini misal A log fx lebih dari sama dengan A log gx, berarti hasilnya adalah fx kurang dari sama dengan gx. Kalau tadi yang lebih dari 1 kan fx lebih dari sama dengan gx, hasilnya sama kan? Fx lebih dari gx juga, sama-sama lebih dari. Tapi kalau A-nya antara 0 sampai 1, dia tadinya tandanya lebih dari, di hasilnya kurang dari. Fx kurang dari gx. Begitu juga kalau sebaliknya. Kalau di sini tandanya kurang dari, berarti fx kebalikannya ya, fx lebih dari sama dengan gx. Kayak gitu. Lalu tinggal ditambahin deh syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya basisnya harus lebih dari 0. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tentang pengaplikasian eksponensial dan logaritma. Ya, ini rumusnya selalu seperti ini ya, sama. Nggak berubah gitu, mirip gitu ya. Jadi intinya kita harus ubah dulu ke bentuk persamaan seperti ini. Jadi yang pertama itu kita tentukan dulu ini apa, ininya apa gitu ya. T itu adalah nilai akhirnya ya, nilai akhir. A0 itu adalah mula awalnya tuh berapa. R itu adalah rasio, atau di sini kalau misalnya yang setelah perubahan kita bisa lihat ya, dia pertumbuhan atau peluruhan ya. Kalau dia pertumbuhan kayak misalnya pertumbuhan populasi gitu. Kemudian ada juga compound interest itu adalah bunga bank gitu ya. Terus misal apalagi amuba gitu ya, menabung di bank gitu, atau enggak amuba itu kan jadi 2 ya, berarti kita pakainya yang ini nanti 2 pangkat sekian gitu. Atau misal yang lain penjumlahan pertumbuhan, nah maka kita gunakan dia 1 plus I. Tapi kalau misalnya dia decay atau peluruhan seperti radioaktif decay ya, peluruhan radioaktif, atau harga turun ya, atau intensitas cahaya, intensity light atau intensitas cahaya itu dia menurun gitu ya, berarti kita pakainya yang 1 dikurang I gitu. Tapi kalau udah langsung diketahui, misal berubah menjadi 2 kali lipatnya, ya berarti R-nya 2 gitu. Misal berubah menjadi 1/3 kalinya, ya berarti R-nya 1/3 gitu. Kita nggak usah pakai yang ditambah atau dikurang sama si I-nya gitu ya.
Lalu dipangkatin deh dengan T atau N. Nah, ini baru berapa kali periodenya ya. Berapa kali dia mengalami perubahan itu. Nah, itu materinya. Silahkan dikerjakan untuk esai exercise-nya. Oke. Ini exercise-nya. Oke, boleh dikerjakan ya. Oke.